Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara keluarga salah satu terpidana kasus Vina dan Eki, Sudirman, mendatangi Polda Jawa Barat. Kedatangan keluarga Sudirman dilakukan setelah keluarga tidak dapat bertemu Sudirman selama 1 bulan. Setelah kehilangan keberadaan terpidana kasus Vina dan Eki Sudirman, orang tua dan kakak Sudirman akhirnya mendapatkan kepastian keberadaan Sudirman usai mendatangi Ditreskrimum Polda Jawa Barat Rabu siang tadi. Selama proses penyelidikan kasus Vina dan Eki, Sudirman dipindahkan sementara dari Lapas 1 Cirebon ke Lapas Bancai sejak 21 Mei 2024. Kakak Sudirman, Beni, mengatakan sejak dipindahkan belum bisa bertemu dengan Sudirman. Gambar dirinya waktu itu terakhir besok di Lapas Kesambi sebelum berarti sebelum dipindahkan di Bandung ya? Ya. Sampai sekarang belum ketemu. Tapi untuk posisi Sudirman sudah diketahui ada di Polda Jabar. Ya, saya udah nyari-nyari ya, tadi ke Lapas Bancai ada ya, langsung ke sini. Harapannya ya, kan sempat ketemu aja sih. Penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat memanggil 2 orang saksi, yakni Pramudia dan Nurkaesi, orang tua Teguh. Pramudia dan Teguh merupakan saksi kasus Vina yang dihadirkan pada 2016 lalu. Pemeriksaan dilakukan terkait pasal 221 KUHP tentang perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nurkaesi dan Pramudia dicecar sejumlah pertanyaan seputar kejadian pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Tim kuasa hukum Peradi yang mendampingi saksi kasus Vina tersebut mengatakan penyidik menggali informasi dari Ibu Nurkaesi, Ibunda Teguh, perihal keberadaan para terpidana saat kejadian dan apakah ada penyerahan amplop berisi uang. Mereka pada pergi ke rumah kontrakan Pak Pasren ya, ke rumah kontrakan Pak Pasren. Cuman itu aja, pertemuan hanya setengah jam kira-kira. Tadi penyidik juga nanya apakah ada pemberian amplop berisi uang ya kepada oleh saudara Kosim ya. Saudara Kosim, kepada saksi-saksi tidak ada, juga kepada kuasa hukum tidak ada pemberian uang sama sekali. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Ya, tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan. Bertemu lagi hari Senin tanggal 1 Juli ya. Acaranya pemanggilan termohon, sidang penyataan tutup. Polda Jawa Barat menjawab alasan tak menghadiri sidang pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky pada Senin 24 Juni lalu di Pengadilan Negeri Bandung. Polda Jabar beralasan ketidakhadirannya pada sidang perdana pra-peradilan Peggy karena pihak yang ditugaskan pada Senin lalu terkendala agenda yang sama dengan jadwal sidang. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas memastikan pihaknya sebagai termohon akan menghadiri sidang kedua yang dijadwalkan pada Senin 1 Juli mendatang. Polda Jawa Barat telah menerima jadwal sidang pra-peradilan perdana atau pertama yaitu pada tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan ya bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya Polda Jawa Barat akan menghadiri, dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy membuat tim kuasa hukum Peggy mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam. Kuasa hukum meminta Menteri Polhukam selaku Ketua Kompolnas untuk memberikan teguran kepada Polda Jawa Barat karena tidak hadir dalam sidang. Kuasa hukum Peggy meminta polisi serius menghadapi sidang pra-peradilan.
Saya menyampaikan sini, saya minta agar dekat Ketua Kompolnas menegur Polda Jawa Barat. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama, tidak hadir. Kalau di pra-peradilan sendiri dari Polda nggak serius, bagaimana? Nah, saya meminta agar jangan sampai. Ini mindsetnya dari netizen, dari masyarakat. Ngelihat Polda nggak datang itu kan udah negatif. Peggy Setiawan menjadi satu-satunya DPO kasus pembunuhan Vina yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi telah menghapus 2 orang lainnya yang masuk dalam daftar DPO. Sementara Peggy Setiawan mengaku bukanlah Peggy Peron yang selama ini diburu polisi. Sementara itu, keluarga terpidana pembunuhan Vina dan Eki Selasa kemarin mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan Ketua RT Abdul Pasren atas tuduhan fitnah dan kesaksian palsu terkait keberadaan 5 terpidana saat pembunuhan Vina terjadi. Bahkan, sebagai bukti, Ketua RW didatangkan untuk menguatkan pernyataan keluarga terpidana bahwa seluruh terpidana menginap di rumah Ketua RT saat malam pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV.